Halo semuanya, sahabat Graceful, Shalom. Shalom. Kita berjumpa lagi di hari Minggu yang indah ini. Kita akan segera mulai ibadah kita. Mari kita siapkan hati kita semuanya. Saudara yang di rumah, saudara yang di gereja, kita mau siapkan hati kita semuanya untuk kita boleh menerima berkat Tuhan pada sore hari ini melalui puji-pujian kita. Mari kita siapkan hati kita berdoa terlebih dahulu. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih-Mu yang besar di hidup kami Tuhan. Amen. Sungguh Tuhan Yesus, sore hari ini kami boleh ada Tuhan, bukan karena kekuatan dan gagah kami Tuhan, namun semata karena kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan yang Kau nyatakan di hidup kami. Yes. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kasih, Yesus. Sore hari ini Tuhan Yesus, kami ingin memuji Tuhan, menaikkan syukur kami kepada Tuhan. Ya, Tuhan. Mari tolong kami semuanya Tuhan Yesus, Amen. supaya kami dapat menaikkan syukur kami kepada Tuhan. Yes. Akan kasih setia Tuhan yang besar di hidup kami. Amen. Urapi kami semuanya Tuhan Yesus. Urapi sahabat Graceful di mana hari ini berada. Biar melalui ibadah kami pada sore hari ini kami boleh diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, haleluya. Amin. Mari kita siapkan hati kita. Kita menaikkan syukur kita kepada Tuhan melalui puji-pujian kita pada sore hari ini. Haleluya, haleluya. Oh, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih Bapa. Tangan Tuhan tak kurang panjang untuk selalu menolong hidupku. Telinganya tak kurang tajam untuk mendengar seruan hatiku. Ada mujizat dalam bersyukur. Engkau tempat perlindunganku Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu. Ku menang bersama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kasih Tuhan. Haleluya. Kami naikkan syukur kami kepadamu Tuhan Yesus. Tangan Tuhan tak kurang panjang, yes, untuk selalu menolong hidupku. Telinganya tak kurang tajam untuk mendengar seruan hatiku. Mujizat dalam bersyukur. Engkau tempat perlindunganku Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu. Ku menang bersama-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami puji nama-Mu Yesus. Kasih Tuhan. Oh, haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya.
Haleluya, terima kasih Tuhan. Kami Haleluya, mengucap Yesus. syukur buat kasih-Mu yang begitu luar biasa di dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk setiap penyertaan-Mu, untuk setiap berkat yang Kau berikan di sepanjang minggu ini. Kalau kami bisa sampai di hari ini, hari Minggu, tanggal 16 Agustus 2020, itu semua karena berkat-Mu, Amin. karena kasih karunia-Mu di dalam kehidupan kami Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan, kalau kami masih diberikan kesempatan sekali lagi untuk kami bisa berkumpul bersama keluarga kami di rumah masing-masing. Kami bisa kembali menyembah Tuhan, memuji Tuhan pada hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sekarang tiba saatnya kami untuk mendengarkan firman-Mu. Tuhan berkati supaya firman yang akan hamba-Mu bawakan kali ini dapat menjadi firman yang memberkati setiap kehidupan kami dan mengubah kehidupan kami Tuhan. Berkati juga supaya firman yang keluar dari mulut hamba-Mu bukan berasal dari manusia, melainkan berasal dari Tuhan itu sendiri Tuhan. Kami percaya juga firman yang kami dengar akan menjadi rema dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kuasai setiap mulut, pikiran, dan hati kami, sehingga kami senantiasa fokus kepada Tuhan dalam ibadah kali ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Shalom. Selamat sore Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian. Bagaimana kabar Anda semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan sukacita, serta diberkati oleh Tuhan. Amen. Kita bersyukur kalau kita bisa kembali datang untuk beribadah di GBI Graceful, meskipun secara virtual ya Bapak Ibu, secara online. Tetapi saya percaya berkat Tuhan, kuasa Tuhan, bahkan lawatan Tuhan akan terus bekerja. Meskipun kita di rumah masing-masing ya, tetapi saya percaya kasih Tuhan selalu menyertai pribadi lepas pribadi jemaat GBI Graceful. Amin. Amin. Kita sudah memasuki bulan Agustus ya Bapak Ibu. Ini semua berkat Tuhan. Bulan Agustus berarti sudah 5 bulan ya pasca pandemi ini. Tetapi kita mau tetap bersyukur. Kita mau tetap bersukacita. Kita mau tetap berserah kepada Tuhan. Karena Dialah yang mencukupi semua kehidupan kita, kebutuhan kita, dan menjamin hari-hari ke depan kita. Kita terus doakan supaya kelak kita bisa berkumpul lagi di gereja, karena kami juga rindu ya, rindu menyapa secara langsung Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Mari kita terus menjaga kesehatan kita terus melakukan setiap pekerjaan kita yang terbaik, baik kita yang ada di dalam rumah maupun bekerja di luar rumah. Kita terus menerapkan protokol kesehatan sehingga kita menjaga diri kita, menjaga keluarga kita, dan orang-orang di sekitar kita. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita dan kita siapkan juga posisi duduk kita yang terbaik yuk, sehingga kita bisa dengan fokus menerima firman Tuhan dan menerima firman Tuhan dengan baik. Oke? Mari kita buka Alkitab kita, Bapak Ibu. Kita buka dalam Kitab Rut. Oke, Kitab Rut. Mari kita buka Kitab Rut 1 ayat 1 sampai 18. Mari Bapak Ibu. Rut 1 ayat 1 sampai 18. Izinkan saya untuk membacanya untuk Bapak Ibu. Ayat 1. Pada zaman para hakim memerintah, ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Bethlehem, Yehuda, beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Nama orang itu ialah Elimelek, nama istrinya Naomi, dan kedua anaknya Mahlon dan Kilion. Semuanya orang-orang Efrata dari Bethlehem Yehuda, dan setelah sampai ke daerah Moab, diamlah mereka di sana. Ya Bapak Ibu, jadi pada zaman itu ada peristiwa kelaparan di tanah Israel yang menyebabkan satu keluarga ini harus
berpindah ke tempat lain. Kita lanjutkan ke ayat selanjutnya, ke ayat yang ketiga. Kemudian matilah Elimelek suami Naomi, sehingga kedua perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya. Jadi kita lihat Bapak Ibu, Elimelek bersama Naomi istrinya dan kedua anaknya, karena peristiwa kelaparan yang begitu hebat, Elimelek meninggal dalam kejadian itu. Dan ayat keempat, keduanya, maksudnya kedua anaknya ini ya, mengambil perempuan Moab. Yang pertama bernama Orpa, yang kedua bernama Rut. Dan mereka diam di situ kira-kira 10 tahun lamanya. Jadi kedua anak laki-lakinya ini menikah dan mengambil seorang istri bagi masing-masing mereka. Jadi anak yang pertama punya istri yang bernama Orpa, dan anak yang kedua punya istri bernama Rut. Haleluya. Ayat yang kelima, lalu matilah juga keduanya, yakni Mahlon dan Kilion, sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Kemudian ayat 6, kemudian berkemaslah ia dengan kedua menantunya, dan ia pulang dari daerah Moab, sebab di daerah Moab ia mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka. Ayat 7, maka berangkatlah ia dari tempat tinggalnya itu bersama-sama dengan kedua menantunya. Ketika mereka sedang di jalan untuk pulang ke tanah Yehuda, berkatalah Naomi, jadi ini berkatalah ibu mertuanya kepada menantunya, pergilah, pulanglah masing-masing ke rumah ibunya. Tuhan kiranya menunjukkan kasihnya kepadamu seperti yang kamu tunjukkan kepada orang-orang yang telah mati itu dan kepadaku. Jadi Naomi menyuruh kedua menantunya untuk kembali ke rumah asalnya masing-masing, karena tadi kedua anak laki-lakinya sudah meninggal dalam peristiwa itu. Kemudian ayat yang ke-9, kiranya atas karunia Tuhan kamu mendapat tempat perlindungan masing-masing di rumah suami. Jadi ini adalah saat perpisahan mereka, di mana Naomi menyuruh mereka untuk berpisah, dan kita di sini lalu diciumnya mereka, tetapi mereka menangis dengan suara keras dan berkata kepadanya, tidak, kami ikut dengan engkau pulang kepada bangsamu. Tetapi Naomi berkata, ayat 11, pulanglah anak-anakku, mengapakah kamu turut dengan aku? Bukankah tidak akan ada lagi anak laki-laki yang kulahirkan untuk dijadikan suamimu nanti? Ayat ke-12, pulanglah anak-anakku, pergilah, sebab sudah terlalu tua aku untuk bersuami. Seandainya pikirku ada harapan bagiku, dan sekalipun malam ini aku bersuami, bahkan sekalipun aku masih melahirkan anak laki-laki, ayat yang ke-13, masakan kamu menanti sampai mereka dewasa? Masakan karena itu kamu harus menahan diri dan tidak bersuami? Janganlah kiranya demikian, anak-anakku, bukankah jauh lebih pahit yang aku alami daripada kamu? Sebab tangan Tuhan teracung terhadap aku. Jadi Naomi menyuruh kedua menantunya untuk, oke, kamu pulang saja ke rumah ibumu, karena tidak ada harapan lagi ketika kalian berdua hidup bersama dengan saya. Anak saya meninggal, suami saya meninggal, dan saya juga hidup seorang diri. Oke, Naomi hidup seorang diri dan sudah tua. Jadi tidak mungkin lagi karena sudah tua untuk melahirkan seorang anak laki-laki. Dan seandainya dia melahirkan anak laki-laki, tidak mungkin untuk menunggu sampai anak laki-laki ini dewasa dan dijadikan suami untuk Rut dan satunya lagi, oke? Kemudian ayat selanjutnya, Rut dan Orpa. Ayat yang ke-14, menangis pula mereka dengan suara keras, lalu Orpa mencium mertuanya itu minta diri, tetapi Rut tetap berpaut kepadanya. Jadi Orpa mengikuti apa kata Naomi. Dia pulang ke rumah asalnya, dia pulang ke rumah ibunya, dan dia
mencari kehidupan yang lebih baik dan memulai kehidupan yang baru di sana. Tetapi Ruth, hari ini kita akan belajar dari Ruth. Ruth tetap bersama dengan Naomi dalam sisa hidupnya. Dan kita lihat kisah yang menarik di ayat yang ke-15. Berkatalah Naomi, telah pulang iparmu kepada bangsanya dan kepada para allahnya, pulanglah mengikuti iparmu itu. Jadi Naomi juga menyuruh, ya sudah kamu ikut saja dengan Orpa. Jadi Orpa kan sudah pergi tadi meninggalkan Naomi, dan Naomi juga menyuruh Ruth supaya juga mengikuti Orpa. 16. Tetapi kata Ruth, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Wow, ini luar biasa. Ini bukti kasih sayang dan kesetiaan Ruth kepada mertuanya. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamu lah bangsaku, dan Allahmu lah Allahku. Ini yang ayat 17, ini yang luar biasa. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana, dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jika sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau, selain daripada maut. Ayat terakhir, ayat ke-18. Ketika Naomi melihat bahwa Ruth berkeras untuk ikut bersama-sama dengan dia, berhentilah ia dan berkata kepadanya. Dan berjalanlah berkeduanya sampai tiba di Bethlehem. Ketika mereka masuk di Bethlehem, gemparlah seluruh kota itu karena mereka. Dan perempuan-perempuan berkata, Naomikah itu? Haleluya. Demikianlah pembacaan ayat untuk hari ini. Jadi kita belajar dari Ruth hari ini. Ruth adalah seorang perempuan atau seorang wanita yang luar biasa ketika keadaan sulit ada di sekelilingnya. Ketika ayah mertuanya meninggal dan suaminya juga meninggal, tetapi Ruth memilih untuk tetap setia bersama dengan Naomi sepanjang hidupnya. Kita lihat di sini, meskipun Ruth adalah seorang perempuan Moab, tetapi dia, ini yang luar biasa, menunjukkan kesetiaan. Ini luar biasa Bapak Ibu, menunjukkan kesetiaan. Dia mau menjadi seorang yang loyal, seorang yang setia untuk tetap menyembah Allah Israel. Tadi kita lihat ayat yang kelima, ketika Mahlon dan Kilion itu meninggal, dan ayat ke-16 kita melihat bahwa Ruth berkata, janganlah mendesak aku. Jadi dia tidak mau meninggalkan Naomi mertuanya, meskipun Naomi sudah mendesak dan sudah menyuruh Ruth untuk pulang. Tetapi ini yang luar biasa, Ruth tetap memilih untuk setia, untuk tetap loyal, untuk tetap sungguh-sungguh mengikuti Naomi dan menyembah Allah Israel, meskipun suaminya sudah meninggal. Ini yang harus kita pelajari Bapak Ibu. Situasi dan keadaan yang ada sekitar kita mungkin mempengaruhi kesetiaan kita kepada keluarga kita, kepada orang-orang sekitar kita, dan mungkin kesetiaan kita kepada Tuhan. Tetapi hari ini kita mau belajar dari Ruth, meskipun keadaan sulit di sekitar kita, meskipun keadaan-keadaan tidak sesuai dengan keinginan kita, tetapi Ruth mau belajar setia kepada Tuhan dan tidak meninggalkan Tuhan. Amin. Haleluya. Jadi Ruth memilih untuk tetap setia menyembah Allah Israel. Dia tidak mau menyembah Allah lain. Dia tidak mau meninggalkan mertuanya, tetapi dia tetap setia. Mari katakan, kita harus setia. Mari kita sama-sama katakan, setia. Setia. Loyal. Loyal. Haleluya. Kita memilih tetap setia kepada Tuhan. Ya Bapak Ibu. Di masa-masa ini juga, masa-masa pandemi COVID-19, masa-masa pandemi coronavirus, inilah yang menjadi renungan kita semua Bapak Ibu. Maukah kita tetap setia kepada Tuhan? Maukah kita tetap setia dalam pengiringan dan penyembahan kita kepada Tuhan? Amin. Amin, haleluya. Atau sebaliknya, maukah kita terpengaruh dengan keadaan-keadaan buruk? Atau kita tetap
menghadapi keadaan itu tetapi dengan hati yang berat, bahkan meninggalkan Tuhan? Tentu tidak ya Bapak Ibu. Kita mau tetap setia, tetap loyal, tetap menyembah Tuhan apapun keadaan yang saat ini kita alami. Haleluya. Meskipun banyak yang memprediksi keadaan semakin sulit, mungkin ada resesi ekonomi ke depan, keadaan-keadaan yang mempengaruhi segala bidang pendidikan, sosial, pariwisata, dan lain sebagainya. Tetapi yuk kita mau belajar setia. Sama seperti Ruth, dia tetap setia kepada Naomi dan setia kepada, ini yang lebih penting lagi, setia kepada Tuhannya. Haleluya, puji Tuhan. Nah Bapak Ibu, kesetiaan kita kepada Allah diuji dengan keadaan-keadaan yang pahit dan tidak selalu sesuai dengan keadaan yang kita harapkan. Mari kita terus belajar setia kepada Tuhan sampai akhir kehidupan kita. Amin. Amin. Yang kedua, ya, tadi yang pertama tetap setia. Yang kedua, kita mau belajar dari Ruth. Apa teladan yang diberikan oleh Ruth? Yang kedua adalah dia rela berkorban. Ya, kita lihat Ruth pasal 2 ayat 8, kita melihat di sini. Sesudah itu berkatalah Boas kepada Ruth, dengarlah dahulu anakku, tidak usah engkau pergi memungut jelai ke ladang lain, dan tidak usah juga engkau pergi di sini, tetapi tetaplah dekat pengerja-pengerjaku perempuan. Haleluya. Jadi dalam perjalanannya kita lihat nanti di sini Ruth bertemu dengan Boas, dan meskipun Boas ini mempunyai pekerja-pekerja perempuan yang lain, tetapi Ruth rela berkorban untuk terus bekerja menjadi pemungut jelai. Meskipun sudah ada para penyabit gandum, Ruth tetap mau menjadi pemungut jelai dalam pekerjaan itu. Karena dia rela berkorban, maka Ruth mendapatkan belas kasihan dari Boas. Ya, nanti kita akan baca. Ruth mendapatkan belas kasihan dari Boas. Dan inilah yang harus kita pelajari Bapak Ibu, bahwa sampai dimanapun Tuhan memimpin kita naik, mari kita tetaplah bersikap rendah hati dan terus memiliki kerelaan untuk berkorban. Maka kita nanti akan lihat, akan ada berkat Tuhan, akan ada kasih Tuhan, akan ada penyertaan Tuhan di masa-masa sulit ini. Amin. Amin. Haleluya. Yang terakhir Bapak Ibu, kita lihat di sini Rut 4 ayat 14 sampai 17. Kita sini Bapak Ibu, Rut 4 ayat 14 sampai 17. Sebab itu perempuan-perempuan berkata kepada Naomi, terpujilah Tuhan yang telah rela menolong engkau pada hari ini dengan seorang penebus. Termasyurlah kiranya nama anak itu di Israel. Dan dialah yang akan menyegarkan jiwamu dan memelihara engkau pada waktu rambutmu telah putih. Sebab menantumu yang mengasihi engkau telah melahirkannya. Perempuan yang lebih berharga bagimu dari 7 anak laki-laki. Dan Naomi mengambil anak itu serta meletakkannya pada pangkuannya, dan dialah yang mengasuhnya. Dan tetangga-tetangga perempuan memberi nama kepada anak itu. Katanya, pada Naomi telah lahir seorang anak laki-laki. Lalu mereka menyebutkan namanya Obed. Dialah ayah Isai, ayah Daud. Yang ketiga Bapak Ibu, kita mau belajar di sini. Meskipun dalam keadaan-keadaan sulit, keadaan-keadaan yang tidak selalu sesuai dengan keadaan yang kita inginkan. Yang ketiga, kita mau tetap percaya dan tetap ada dalam rencana dan kehendak Tuhan. Amin. Amin. Kita di sini dari Rut, seorang perempuan Moab, Tuhan bisa melahirkan Obed yang menurunkan Isai, ayah Daud. Ini yang sangat luar biasa. Ini yang paling penting, bahwa sikap loyal Rut dan sikap rela berkorban yang ditunjukkan oleh Rut membawanya. Jadi Tuhan membawa Rut dalam perjalanan kehidupannya supaya dia memenuhi, dia mencapai apa menjadi kehendak dan rencana Tuhan. Mari hari ini kita mau belajar untuk taat, kita mau belajar untuk tetap setia,
tetap rela berkorban, dan tetap dalam rencana Tuhan di masa-masa seperti ini, sehingga ketika COVID ini terjadi atau pasca pandemi ini, kita melihat kasih Tuhan, kita melihat penyertaan Tuhan, bahkan berkat Tuhan dalam kehidupan kita. Dan terlebih lagi, mari kita terus berdoa supaya kita mengetahui apa yang menjadi kehendak dan rencana Tuhan dalam kehidupan kita, sehingga kita menjadi kesaksian juga. Kesaksian bagi keluarga kita, kesaksian bagi teman-teman kita, orang-orang di sekeliling kita, dan pada akhirnya kita juga menjadi anak-anak yang memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Mari kita berdoa, Bapak Ibu. Demikianlah firman Tuhan pada hari ini. Kiranya kita mau belajar untuk yang pertama, tetap setia. Yang kedua, kita mau rela berkorban. Kita mengesampingkan kepentingan-kepentingan kita. Dan kita mau tetap setia kepada pekerjaan kita. Tetap setia kepada pelayanan kita. Tetap setia kepada keluarga kita. Bahkan setiap tugas dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita. Dan yang terakhir, ini yang paling penting, kita mau tetap setia kepada rencana dan kehendak Tuhan. Meskipun seringkali kita tidak mengerti jalan-jalannya, meskipun seringkali nampaknya mustahil bagi kita untuk terus optimis dan berharap pada Tuhan. Tetapi mari kita belajar dari Ruth hari ini. Dia terus setia, dia terus berkorban dan terus mengikuti rencana dan kehendak Tuhan. Dan pada ujungnya kita melihat dia menjadi orang yang memuliakan nama Tuhan, memuliakan Allahnya, Allah orang Israel, dan menjadi berkat bagi orang-orang di sampingnya, serta memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Amin. Mari kita berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Haleluya. Haleluya. Mari kita berdoa Bapak Ibu untuk firman Tuhan pada sore hari ini. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur untuk renungan singkat pada sore hari ini. Terima kasih Tuhan, Kau telah mengajarkan kami bahwa kami harus belajar dari Ruth untuk tetap setia, tetap rela berkorban untuk kepentingan Tuhan, dan yang terakhir tetap setia kepada rencana dan kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, ajar kami supaya di masa-masa seperti ini, di masa-masa sulit, kami tidak meninggalkan Tuhan. Kami terus setia kepada Tuhan, setia mengiring Tuhan sampai akhir kehidupan kami, sampai Tuhan dimuliakan dan orang-orang mendapatkan berkat lewat kesaksian kehidupan kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa supaya firman Tuhan kali ini dapat mengubah kehidupan kami dan menjadi rema dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami pada sore hari ini juga mau berdoa untuk setiap jemaat GBI Graceful dimanapun mereka berada, berkati mereka dalam pekerjaan, pelayanan, dan setiap tugas dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan dalam kehidupannya, sehingga dalam masa-masa ini bisa dijadikan sebagai masa-masa yang produktif bagi mereka, sehingga mereka juga mendapatkan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan dirinya, bahkan kebutuhan keluarganya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Berkati juga supaya ketika mereka bekerja di luar rumah maupun dalam rumah, Tuhan terus menyertai, Tuhan terus melindungi, jauhkan dari segala kejahatan, jauhkan dari segala mara bahaya, jauhkan dari segala hal-hal yang tidak baik. Berkati agar semuanya selalu dalam perlindungan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk presiden, wakil presiden, menteri-menteri, bahkan sampai ke tingkat RT sekalipun, sehingga dalam masa-masa seperti ini Tuhan memberikan kekuatan kepada mereka, memberikan hikmat marifat-Mu, sehingga ke depan kami melihat akan ada perubahan-perubahan yang luar biasa dalam segala bidang. Dan pasca pandemi ini juga Indonesia bisa bangkit dan bisa pulih dari corona ini Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa supaya setiap tenaga medis yang Tuhan sudah percayakan di lapangan dapat Tuhan pakai dan Tuhan sertai senantiasa, sehingga kami akan melihat angka kesembuhan yang signifikan dan Indonesia bisa pulih dari corona ini Tuhan Yesus. Berikan mereka kekuatan, kesanggupan siang dan malam, sehingga lewat setiap pengetahuan, penelitian, bahkan alat-alat yang mereka kembangkan,
dapat menyembuhkan para pasien dalam pengawasan, orang-orang tanpa gejala lainnya, dan juga banyak orang-orang yang sembuh, sehingga kesembuhan di bangsa ini makin banyak, Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat sebulan ke depan, bahkan hari-hari ke depan, sehingga Tuhan menyertai. Haleluya. Dan kami juga bisa menyelesaikan nanti akhir bulan, bahkan akhir tahun 2020 dengan kuasa dan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga tidak lupa berdoa untuk setiap keluarga tenaga medis yang mungkin ditinggalkan, atau keluarga para korban yang ditinggalkan. Tuhan berikan mereka kekuatan, Tuhan berikan mereka optimisme, pengharapan, sehingga ke depan mereka terus semangat dalam menjalankan kehidupan mereka. Mereka terus menjadi kesaksian, meskipun keluarga mereka ditinggalkan, mereka terus semangat sehingga mereka mencapai apa yang menjadi tujuan dan kehendak Tuhan dalam kehidupannya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur untuk pujian dan penyembahan, untuk firman Tuhan singkat pada sore hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saya serahkan kepada hamba-Nya. Haleluya. Shalom saudara-saudaraku dimanapun saudara berada. Mari dengan sukacita kita sama-sama mengangkat tangan kita di hadapan Tuhan. Dan kalau tadi kita sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan, saatnya saudara dengan iman kita menerima berkat yang Tuhan sudah sediakan bagi kita pada hari ini. Mari saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, semua dengan iman kita sama-sama mengangkat tangan kita di hadapan Tuhan dan kita menerima berkat yang Tuhan sudah sediakan bagi kita pada hari ini. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dengan iman, terimalah berkat, anugerah, dan pertolongan dari Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuannya dengan Roh Kudus, mulai hari ini sampai Tuhan datang yang kedua kali. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Semua orang percaya yang telah diberkati oleh Tuhan, mari sama-sama kita katakan amin. Shalom saudara-saudara, kita bersukacita karena Tuhan masih menyertai kita sehingga kita masih dapat beribadah sampai saat ini. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, persembahan kasih saudara kepada Tuhan dan kepada gerejanya dapat saudara transfer ke rekening BCA 5660452585 atas nama GBI Grace Pool. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Halo. Okay, thank you.